Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Safiah Sali Ananda dengan NIM 079 kelas A Indralaya dari Teknik Sipil 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah topik mengenai mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu adalah ergonomi. Baiklah, kita mulai. Baiklah, yang pertama itu adalah pengertian ergonomi. Jadi, apa sih itu ergonomi? Jadi, ergonomi merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, di mana ergos yang berarti bekerja, dan nomos berarti hukum alam. Jadi, ergonomi merupakan suatu studi tentang aspek-aspek manusia dan lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan. Ergonomi ini merupakan suatu cabang ilmu secara sistematis yang memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga dapat hidup dengan bekerja pada sistem itu dengan secara efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Selanjutnya ada tujuan ergonomi. Nah, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya dan belum kurang paham ya apa itu tujuan ergonomi. Jadi ergonomi ini sendiri tujuan utamanya adalah untuk menghindari kita dari resiko penyakit selama melakukan sebuah pekerjaan. Contohnya seperti mencegah posisi kerja yang tidak nyaman, yang berdampak pada tekanan berlebih pada otot dan mata, dan menyebabkan sebuah penyakit. Selanjutnya ada meningkatkan produktivitas. Dengan adanya ergonomi, peranan ergonomi ini, maka produktivitas bekerja kita akan meningkat karena adanya kenyamanan, tidak mudah lelah, dan usaha fisik yang lebih efisien selama bekerja. Lalu yang ketiga itu adalah meningkatkan kenyamanan. Kenyamanan ini berkaitan dengan lingkungan tempat kerja kita sendiri. Tempat kerja yang tertata dengan nyaman dan memberikan experience dan kepuasan akan meningkatkan produktivitas kerja kita. Lalu terhindar dari stres dan beban kognitif yang tinggi, yaitu memberikan rekomendasi terkait waktu istirahat, rileks, dan waktu peregangan di tempat kerja. Selanjutnya ada ruang lingkup masalah ergonomi. Jadi masalah ergonomi ini terdapat ruang lingkup sendiri, yaitu ada antropometri, dua ada kognitif, selanjutnya ada muskuloskeletal, lalu ada kardiovaskular, dan yang kelima itu ada psikomotor. Yang pertama itu ada antropometri. Antropometri merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang dimensi tubuh manusia. Jadi dalam antropometri ini kita akan diajarkan bagaimana mengukur dimensi tubuh manusia, yang mana hal tersebut meliputi panjang, berat, lebar, satuan, dan lainnya sesuai anggota tubuh yang sedang diukur. Lalu juga ada jarak jangkauan, tinggi mata saat duduk, dan lainnya. Masalah-masalah antropometri merupakan akibat dari kekurang cocokannya antara dimensi ini dan desain dari ruang kerja. Pemecahnya adalah memodifikasi desain dan menyesuaikan kenyamanannya terhadap kebutuhan pekerja. Selanjutnya ada kognitif. Kognitif ini merupakan segala aktivitas mental yang membuat seorang bisa menghubungkan, menilai, serta mempertimbangkan suatu peristiwa. Masalah kognitif muncul ketika informasi beban kerja yang berlebihan dan informasi beban kerja di bawah kebutuhan proses dan dapat menyebabkan ketegangan. Pemecahnya apa? Pemecah dari masalah kognitif ini adalah untuk melengkapkan fungsi manusia dengan fungsi mesin untuk meningkatkan performansi sebaik pengembangan pekerjaan. Selanjutnya ada muskuloskeletal. Untuk yang belum tahu, jadi muskuloskeletal itu merupakan sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal ini terganggu, maka aktivitas kita juga bisa terganggu dan menyebabkan insiden kecil atau trauma efek kumulatif. Pemecah masalah ini terletak pada penyediaan bantuan performansi kerja atau mendesain kembali pekerjaan untuk menjaga kebutuhannya sesuai dengan batas kemampuan manusia. Selanjutnya adalah masalah kardiovaskular. Jadi masalah kardiovaskular ini terletak pada ketegangan pada sistem sirkulasi termasuk jantung. Akibatnya apa? Akibatnya adalah jantung memompa lebih banyak darah ke otot untuk memenuhi tingginya permintaan oksigen dari otak. Pemecahnya yaitu dengan mendesain kembali pekerjaan untuk melindungi pekerja dan melakukan rotasi pekerjaan. Selanjutnya ada psikomotorik. Psikomotorik ini merupakan hal yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan yang akan berkembang jika sering dipraktikkan ini dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, teknik, dan cara pelaksanaan.
Masalah ini terletak pada ketegangan pada sistem psikomotor yang menegaskan kebutuhan pekerjaan untuk disesuaikan dengan kemampuan manusia dan menyediakan bantuan performansi pekerjaan. Ergonomi akan tercapai bila pekerja berada dalam kondisi yang sehat. Dan setiap pekerja akan mencapai kesehatan fisik yang benar-benar sehat apabila jika tingkat konsumsi gizinya tinggi, pemberdayaan tenaga yang baik, sikap tubuh yang baik, serta efisiensi waktu yang benar-benar diperhatikan. Ergonomi dan ketiga adalah dua hal yang saling berkaitan. Keduanya mengarah pada tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan kerja atau quality of working life. Lalu ada sistem manusia mesin. Sistem manusia mesin ini merupakan sistem yang digunakan dalam peranan ilmu ergonomi, yang merupakan kombinasi antara satu atau beberapa manusia dengan satu atau beberapa mesin, di mana salah satu dengan lainnya akan saling berinteraksi untuk menghasilkan keluaran-keluaran atau output berdasarkan masukan-masukan yang diberikan. Terdapat interface dalam sistem manusia mesin yang penting dalam ergonomi, yaitu ada display dan kontrol. Display ini dapat menghubungkan kondisi mesin pada manusia, sedangkan kontrol yang mana manusia dapat menyesuaikan respon dengan feedback atau timbal balik yang diperoleh dari display tersebut. Display dan kontrol harus dapat berinteraksi dan saling menyesuaikan. Untuk mendesain interface-interface tersebut, kita harus memahami beberapa karakteristik penting dari panca indera manusia. Interface perlu disalin sedemikian rupa agar manusia dapat memakai sebuah mesin tertentu dengan cukup aman dan nyaman sesuai dengan kebutuhan pekerja. Lalu ada hubungan sistem manusia-mesin. Yang pertama itu ada hubungan manual. Jadi dalam sistem input ini akan langsung ditransformasikan oleh pekerja atau manusia menjadi sebuah output. Manusia masih memegang kendali secara penuh di dalam melaksanakan aktivitasnya. Peralatan kerja yang ada hanyalah sekedar menambah kemampuan atau kapabilitas dalam menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Ini adalah contoh alat manual dari hubungan manual sistem manusia-mesin. Contohnya ada setir mobil atau setir mobil, juga ada tuas. Selanjutnya ada hubungan semi otomatis. Berbeda dengan sistem manual, pada hubungan sistem semi otomatis, mekanisme khusus yang akan mengolah input atau informasi dari luar sebelum masuk ke dalam sistem kerja manusia. Dan demikian pula, reaksi yang berasal dari sistem manusia akan diolah atau dikontrol lebih dahulu melewati suatu mekanisme tertentu sebelum suatu output berhasil diproses. Lalu yang terakhir ada hubungan otomatis. Dalam hubungan otomatis ini, mesin yang akan melaksanakan dua fungsi sekaligus, yaitu penerima rangsangan dari luar atau sensing, dan pengendalian aktivitas seperti umumnya dijumpai dalam prosedur kerja yang normal. Fungsi operator di sini hanyalah memonitor dan menjaga agar supaya mesin tetap bekerja dengan baik, serta memasukkan data atau menggantikan dengan program-program baru apabila diperlukan. Berikut adalah desain alat tangan yang ergonomis demi memudahkan pekerjaan. Jadi dalam mendesain alat tangan yang ergonomis, kita harus mengutamakan alat yang kompak atau padat, ringan, mudah dibawa dengan satu tangan dan mudah digunakan agar tidak cepat lelah dan mengurangi produktivitas pekerjaan. Untuk gagang alat yang berdiameter, ukuran gagang alat sangat mempengaruhi kenyamanan dan kekuatan genggam. Diameter gagang alat 30-45 mm dengan bentuk bulat atau oval, untuk alat presisi diameter 5-12 mm. Panjang gagang disesuaikan dengan cara memegang saat menggunakan, apakah menggunakan dua tangan atau satu tangan. Panjang gagang tertutup 100-125 mm, dan jarak dengan depan harus 40-60 mm. Di sebelah kanan ini terdapat ukuran gagang, contoh ukuran gagang yang terlalu kecil dan yang tepat dan yang terlalu besar. Selanjutnya ada bahan dari gagang tersebut. Jadi desain gagang yang nyaman dipegang, tidak mudah slip, mempunyai pembatas, mempunyai tahanan panas dan listrik yang tinggi. Gagang tersebut dapat terbuat dari kayu, plastik atau karet. Bahan-bahan tersebut mempunyai koefisien gesek yang tinggi sehingga tidak mudah licin atau terjatuh dari tangan. Isolator panas maupun listrik yang baik sehingga dapat melindungi pekerja dari kemungkinan kecelakaan saat alat terkena panas atau tersengat listrik. Selanjutnya, kita harus buat alat pada posisi kerja alami. untuk menghindari terjadi deviasi unar maupun radial pada tangan.
Deviasi unar sendiri dapat terjadi karena adanya luka pada saraf pada kanal karpi, karena kesalahan dalam memegang atau posisi tangan yang salah saat memegang alat. Terdapat dua model gagang untuk menghindari hal itu, yaitu bentuk segaris atau inline dan bentuk pistol. Berikut di kanan ini adalah contoh memegang alat gagang yang dibengkokkan. Selanjutnya, pemilihan model gagang terkait posisi kerja. Pemilihan model gagang berhubungan dengan posisi kerja. Untuk posisi vertikal, model pistol baik digunakan. Tetapi untuk posisi kerja horizontal, model gagang inline akan lebih tepat. Berikut contoh yang ada di sebelah kanan. Jadi, untuk gambar yang di atas ini, yang di sebelah kiri atas ini merupakan contoh yang salah dalam memegang sebuah alat pekerja, dan contoh ini tidak ergonomi. Yang di sebelah kanan ini adalah contoh yang tepat untuk memegang sebuah alat kerja. Dan untuk yang bawah ini, yang di sebelah kiri adalah contoh yang tepat, dan yang di sebelah kanan adalah cara yang salah. Nah, kesalahan posisi dalam memegang alat ini dapat mempengaruhi saraf yang ada di tangan. Apabila kita apabila posisi tangan kita, apabila kita melakukan pekerjaan dengan posisi tangan yang salah dan dilakukan dengan terus-menerus dalam periode waktu yang panjang, akan menyebabkan sebuah penyakit. Maka dari itu, harus diperhatikan bagaimana cara memegang posisi alat yang tepat. Selanjutnya, kita juga dapat membuat pegangan segaris dengan sumbu aksial. Bila pegangan tidak sesumbu, maka akan gerak putar dan momen. Untuk mengatasi fenomena tersebut, tangan melakukan reaksi menyeimbangkan gerak putar sehingga kerja tangan menjadi lebih berat. Selanjutnya, kita harus mendesain alat dengan titik berat sedekat mungkin dengan genggaman untuk mengurangi gerak putar atau momen berlebihan pada tangan yang memegang. Hindarilah penekanan pada jaringan sensitif. Beberapa desain alat saat digunakan menyebabkan terjadi penekanan pada daerah sensitif. Tekanan seperti syaraf, aliran darah, khususnya arteri, unar, dan radial. Mengatasi hal tersebut, maka permukaan kontak diperluas dan memindahkan tekanan pada daerah kurang sensitif, yaitu di daerah ibu jari dan daerah telunjuk. Contohnya adalah posisi memegang dan desain alat dari tang yang ada di sebelah kanan, di gambar sebelah kanan ini. Selanjutnya, untuk dapat mendesain alat-alat ergonomi yang tepat dan meningkatkan produktivitas pekerjaan, maka terdapat beberapa prinsip ekonomi gerak yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah eliminasi kegiatan. Eliminasi semua kegiatan atau aktivitas atau gerakan-gerakan yang tidak perlu selama bekerja. Lalu eliminasi kondisi yang tidak beraturan dalam setiap kegiatan dengan meletakkan fasilitas dan material pada tempat yang tetap. Selanjutnya, eliminasi penggunaan tenaga otor pada kegiatan statis, lalu eliminasi waktu kosong atau menunggu. Selanjutnya, yang kedua itu adalah kombinasi gerak atau aktivitas kerja. Yang pertama itu kita harus mengganti atau mengkombinasikan gerakan kerja yang berlangsung pendek-pendek, terputus-putus, berubah-ubah arah ke gerakan kontinu, tidak patah-patah, dan membentuk sebuah kurva. Selanjutnya, kita bisa mengkombinasikan beberapa pekerjaan atau gerakan yang mampu ditangani dengan desain peralatan kerja. Yang terakhir ada distribusi kegiatan dengan membuat keseimbangan kerja menjadi kedua tangan. Maksud kedua tangan di sini adalah yang tadinya alat itu kita gunakan dengan satu tangan, mungkin kita bisa bantu dengan tangan yang satunya agar beban yang ditanggung oleh satu tangan ini tidak terlalu besar karena terbagi ke tangan yang satu lagi. Lalu prinsip yang ketiga adalah penyederhanaan kegiatan. Yang pertama itu kita harus melaksanakan setiap kegiatan atau aktivitas kerja dengan prinsip kebutuhan energi otot yang digunakan adalah minimal. Lalu kurangi kegiatan mencari objek kerja atau peralatan atau material dengan meletakkan pada tempat yang tidak berubah-ubah. Lalu letakkan fasilitas kerja pada jangkauan tangan yang normal. Lalu yang terakhir, sesuaikan letak komponen sesuai dimensi tubuh manusia. Dalam melakukan suatu pekerjaan, ada kalanya gerakan yang dilakukan pada pekerja sudah tepat, namun ada pula gerakan yang tidak perlu dilakukan. Nah, gerakan yang tidak perlu ini sebaiknya kita hilangkan agar tidak memperlambat waktu produksi atau pekerjaan. Di sini sudah terdapat tabel
elemen gerakan terbelik yang diciptakan oleh Gilbert dan istrinya Lillian. Terdapat 17 gerakan dasar seperti pada tabel berikut. Yang pertama itu ada mencari, search, yang dinamakan dengan huruf SH, lalu memilih atau select, yang dilambangkan dengan SL, lalu ada memegang dengan G, menjangkau membawa tanpa beban, itu dengan TE, lalu membawa dengan beban, itu dengan TL, memegang atau hold dengan H, melepas atau release load dengan RL, mengarahkan atau position dengan P, mengarahkan awal, atau preposition dengan PP, memeriksa atau inspection dengan I, merakit atau assemble dengan A, mengurai rakit atau disassemble dengan DA, memakai atau use dengan U, keterlambatan yang tak terhindarkan atau unavoidable delay itu dengan UD, keterlambatan yang dapat dihindarkan atau avoidable delay itu dengan AD, merencana atau plan dengan PN. Lalu yang terakhir ada istirahat untuk menghilangkan lelah dengan rest to overcome fatigue. Itu dengan R. Yang di sini sudah terdapat kode-kode warna dari setiap nama-nama gerakan dan juga lambang-lambangnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai sebuah topik yang ada di keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu ergonomi. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.